Rasulullah tidak mengharapkan apapun. Rasulullah tidak meminta bayaran. Jauh-jauh sebelum kita datang ke dunia, Rasulullah seringkali menangis di saat mengingat kita bagaimana umatnya Muhammad di akhir zaman kelak. Itulah kita sekarang. Dan semoga Allah selalu saja memberi pertolongan dengan kemenangan bagi orang-orang yang beriman di antara kalangan umat Nabi Muhammad yang masih cinta dengan kebenaran. Ya Allah, kuatkanlah kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami, kepada saudara-saudara kami dalam berbuat kebajikan yang Engkau ridai, wahai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingkah kita bersalawat? Terlalu penting. Alasannya karena ini perintah, bukan suka-sukanya kita, bukan pilihan orang biasa, tetapi pilihan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini jelas salawat adalah wajib hukumnya. Kalau benar kita ini mengakui umatnya Muhammad, maka basahi lidahmu dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan Rasulullah tidak mengharap apapun sama kita. Sepanjang perjuangannya, Rasulullah selalu berlinang dengan air mata. Pernahkah sekali saja kita menangis di saat mengingat jasa-jasanya Rasulullah? Mungkin kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Rasulullah tidak mengharapkan apapun. Rasulullah tidak meminta bayaran. Jauh-jauh sebelum kita datang ke dunia, Rasulullah seringkali menangis di saat mengingat kita bagaimana umatnya Muhammad di akhir zaman kelak. Itulah kita sekarang. Kenapa Rasulullah begitu gundah? Kenapa Rasulullah begitu gelisah mengingat umatnya pada akhir zaman? Mungkin kalian adik-adik semua masih dalam usia sangat muda. Kalian belum begitu tahu bagaimana sebenarnya situasi dunia sekarang. Rasulullah lebih paham dengan semuanya. Sering kita baca dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah mengatakan, saya di zaman. Pasti akan terjadi kalau seandainya umatku ingkar dengan janjinya, apa yang telah dia janjikan dengan Allah semasa masih ada dalam alam rahimnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu datang ke dunia wahai manusia, wallah, demi Allah, kalian datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Wallahu akhrajakum, Allah di saat mengeluarkan dirimu pertama sekali ke dunia, la ta'lamuna syai'an, posisimu kamu tidak mengenal apa-apa. Jangankan kita mengenal dunia ini, orang tua kita sendiri tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang tua kita. Kita cuma bisa menangis dan terus menangis di saat masih bayi. Ada pertanyaan, kok bisa ya? Semua bayi yang terlahirkan ke dunia, bayi itu selalu menangis. Ada di antara ulama kita, aulia Allah, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, salah satu mursyiduna dalam tarikat Naqsyabandi. Beliau itu penduduk asli negeri Irak, Baghdad. Dalam kitab yang mulianya Tanwirul Qulub, beliau mencoba untuk memberi alasan kenapa bayi bisa dilahirkan ke dunia, bayi itu menangis. Kita menangis, kenapa? Karena takut dengan kegelapan. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Kita punya mata tapi tak bisa melihat. Itulah kita menangis. Kita punya telinga tapi tidak mendengar.
di saat kita terlahirkan ke dunia. Kita punya mulut tak bisa bicara, kita tak bisa meminta bantuan apa-apa. Kita punya kaki tak bisa berjalan, punya tangan tak bisa meraba apa-apa. Lemah dan sangat lemah. Akhirnya kita menangis sejadi-jadinya. Kalau ada anak-anak, kalau ada bayi yang terlahirkan ke dunia tak menangis, dokter spesialis kandungan ataupun dokter yang menangani proses persalinan susah, gundah. Mereka akan berusaha sekuat tenaga itu bayi bisa menangis. Dicubit-cubit, apapun akan mereka usahakan, semoga bayi itu mau menangis. Kenapa? Karena bahaya kalau dia tidak menangis. Bayi yang menangis kenapa? Karena dia takut dengan kegelapan. Dunia ini dasarnya gelap. Ad-dunya dhulmah wan nur ilmu. Dunia ini gelap. Kalau kamu ingin mendapati cahaya dalam dunia ini, maka carilah ilmu agama sebanyak-banyaknya. Secara hakikatnya dunia ini penuh dengan kegelapan. Artinya dunia ini penuh dengan fata morgana. Dunia ini penuh dengan dosa-dosa. Dunia ini penuh dengan tipuan. Hanya orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala pilihkan untuk diberikan ilmu agama, orang itulah yang telah, orang-orang yang telah diberikan cahaya, itulah manusia yang bisa lurus perjalanannya menuju dalam syurga. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah sangat gundah dengan keadaan kita sekarang. 1400 tahun yang lalu Rasulullah menangis dan terus menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Karena sayang kepada kita. Tetapi kita yang mengakui umatnya Muhammad, selawat kita cuma sedikit. Jangankan untuk kita membaca selawat ribuan kali, kadang-kadang 2-3 kali pun tak ada. Di mana tanda bukti engkau cinta kepada Muhammad? Maka ingat, wahai adik-adik sekalian, aslul khairi salawah, dasar kebahagiaan, dasar kemuliaan, dasar kebajikan, mulainya daripada salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allah menantang terhadap iman kita. Allah membuat taruhan. Allah sendiri bersalawat. Kapan Rasul Allah Ta'ala bersalawat kepada Muhammad? Di saat malam Isra dan Mi'raj, Rasul Allah Ta'ala langsung memberikan ucapan selamat kepada baginda Muhammad dengan bacaan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Padahal waktu itu Rasulullah dalam keadaan penuh gembira sukacita. Tetapi di saat Rasulullah mendengar Allah mengucapkan sejahtera kepadanya, Rasulullah tidak mau kesejahteraan itu hanya untuk dirinya. Langsung Rasulullah menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, sejahterakan semua nabi-nabimu, dan ya Allah, aku memohon selamatkan pula, berikan kesejahteraan, artinya berikan keselamatan di dunia dan akhirat bagi hamba-hambamu yang mau berbuat amal yang soleh. Di saat dalam keadaan begitu bahagianya Rasulullah bertemu dengan Rabbnya, Rasulullah masih teringat ada umatnya di dunia, ada orang-orang lain, ada makhluk yang lain, yaitu manusia, cucu-cucunya Adam. Rasulullah memohon keselamatan. Maka sewajarnya setelah malaikat bersalawat, Allah
memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tunjukkan bukti keimananmu. Kalau kamu benar beriman kepadaku, aku perintahkan kamu, sallu alaihi wasallimu taslima. Buktikan kalau kamu beriman, maka ucapkanlah rahmat dan sejahtera untuk baginda Muhammad, untuk Muhammad sebagai kekasihku. Jadi tak mudah untuk pribadi-pribadi kita yang masih kanak-kanak, yang masih usia muda, ataupun kita yang hadir di sini yang sudah dewasa, kita bisa menilai sendiri, saya ini beriman ataupun tidak. Bagus tidak iman saya sekarang? Di antara nilai keimanan seseorang itu nilainya melalui dengan salawat. Semoga kita termasuk salah satu daripada hamba Allah yang diizinkan oleh Allah dekat dengan baginda Muhammad dan para ahli keluarganya Rasulullah, dengan para habaib, dengan para keluarga-keluarga yang telah Rasulullah akui, orang-orang yang terdekat dengan dirinya, baik darah Rasulullah secara langsung ataupun orang-orang yang Rasulullah sendiri telah memilih sebagai warasatul anbiya, yakni para alim ulama, insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna